So, finally, saya berkesempatan untuk mencoba mereview speaker satu ini, Tribit Max Sound Plus. Speaker ini sebenarnya merupakan salah satu line up terlama dari brand Tribit, teman-teman. Versi OG-nya, setahu saya ini sudah ada sejak tahun 2017 atau 2018 dulu ya. Hanya aja yang versi awal dulu masih menggunakan Bluetooth 4.2 dan masih menggunakan port micro USB untuk ngecharge-nya. Tapi versi upgrade-nya ini yang dirilis sekitar 2020-an lalu udah menggunakan Bluetooth 5.0 dan port charging-nya menggunakan USB-C. Bluetooth speaker satu ini juga sudah beberapa kali di-mention oleh beberapa viewer di channel ini, lagi semakin menunjukkan gimana populernya speaker satu ini buat para pencinta Bluetooth speaker. Disclaimer dulu teman-teman, kalau Max Sound Plus ini dikirim oleh Tribit Official Indonesia, PT GEM, dan sudah saya coba selama 2 minggu terakhir, jadi thank you buat Tribit Indonesia. Tapi seperti biasa ya, di review kali ini saya akan ulas kelebihan dan juga kekurangan dari speaker satu ini. Link pembelian saya taruh di deskripsi di bawah video seperti biasa teman-teman. Pertama, secara ukuran dulu. Tribit Max Sound Plus ini cukup mirip sama JBL Flip 6. Jadi secara lebarnya, bahkan secara panjangnya ini kurang lebih sama. Dan keduanya sama-sama dilengkapi dengan strap teman-teman untuk kalian gantungin speaker ini di mana kayak di outdoor gitu ya, bisa banget. Kalau dicermatin baik-baik, Max Sound Plus masih sedikit lebih panjang dan juga punya 4 titik kaki di bagian bawah. Dari sini udah jelas ya kalau Max Sound Plus ini termasuk small size Bluetooth speaker, dan ini salah satu kandidat kuat sebagai Bluetooth speaker yang bisa saya bawa kemana-mana. Bisa ganti-gantian dengan JBL Flip 6 saya. Apalagi di sini dengan desain tanpa passive radiator menghadap ke samping, yang berarti titik rentan dari speaker ini berkurang. Saya semakin gak khawatir buat masukin speaker satu ini ke dalam tas yang penuh dengan barang-barang lain. Passive radiator dan dual woofers-nya berada di balik grill speaker, yang entah saya nggak tahu ini ya, terbuat dari metal atau plastik keras. Untuk IP rating, Tribit Max Sound Plus sudah IPX7, yang berarti tahan ditenggelamin dalam 1 meter air selama 30 menit. Tapi hati-hati teman-teman, karena Tribit Max Sound Plus ini tidak mengapung di air. Overall, material speaker satu ini saya rasa cukup solid. Sekujur bodinya dilapisin sama material silikon, dan pertombolan di bagian atasnya ini ada aksen atau kesan timbulnya. Tombol-tombolnya nyaman ditekan-tekan dan semua fungsinya saya tampilin di layar teman-teman. Silahkan pause kalau perlu. Tombol Bluetooth-nya di sini buat pairing, sedangkan tombol X-Bass di bagian ujung ini untuk berpindah-pindah mode EQ dari normal, X-Bass, dan podcast. Di mana mode X-Bass di sini suaranya berasa paling utuh, paling full, sedangkan mode normal suaranya cenderung ke arah bright menurut saya karena bassnya di sini minim banget. Lalu terakhir mode podcast ini yang presentasi audionya menurut saya paling muddy, mid-range dan treble-nya. Treble-nya cepat roll off dan mid-range-nya agak muffled gitu. Tapi mungkin mode podcast ini memang dia cenderung ke mid focus ya. Bassnya juga minim banget dan lebih untuk dengerin dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak akan bikin telinga cepet capek di sini. Ya. Untuk perbedaan soundnya sendiri bisa kalian dengerin di audio sampel berikut ini. I've been going out of my head, I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Oke, menilik ke bagian belakang, terdapat pori-pori aliran angin untuk bass radiator, tulisan Tribit Max Sound Plus, dan flap yang berisikan port auxiliary 3,5 mm dan juga port charging USB-C. Jack 3,5 mm-nya sudah saya coba sendiri dan semua berfungsi dengan normal. Tentu aja, pengaturan volume di speaker akan terpisah dari pengaturan volume di HP kalian. Sedangkan USB-C di sini dipakai buat ngecharge speakernya dengan rekomendasi input power sebesar 5 volt 1,5 ampere. Tapi nggak seperti di saudaranya, Tribit Stormbox Micro 2 atau JBL Charge Series, USB-C port di speaker ini nggak bisa dipakai untuk ngecharge perangkat lain. Sementara untuk baterainya sendiri diklaim oleh Tribit bisa kasih playtime music selama 20 jam non-stop. Angka yang cukup fantastis untuk ukuran speaker seperti ini. Tapi ketika saya tes sendiri ya, seperti biasa, di volume 50%
dengan mode X-Bass aktif di sini, unit Max Sound Plus saya ini bisa bertahan mainin musik selama 10 jam 21 menit. Tapi sebagai perbandingan dulu teman-teman, volume 50% di 3-bit Max Sound Plus ini udah setara sama volume 60% di Earphone U-Boom L. Jadi termasuk cukup kenceng ya untuk ukurannya. Dan juga meskipun hasil tes baterainya ini separuh dari klaimnya, tapi menurut saya hasil 10 jam 21 menit ini udah termasuk cukup standar untuk speaker ukuran segini. Ketika saya tes JBL Flip 6 dan SB23 punyanya Sony kapan lalu, yang pernah saya review dulu, kedua speaker dari brand besar tersebut juga cuma kasih playtime music selama 10 jam saja di volume 50%. Untuk jangkauan maksimal dari sinyal Bluetooth-nya, ketika saya tes di tempat terbuka, bisa ngejangkau hingga 50 meter sebelum sinyalnya mulai kresek-kresek, putus-putus. Dan ketika dipakai buat video streaming atau movie streaming, saya rasa no problem. Saya hanya nyadar ada sedikit lip sync delay minor ketika saya pakai buat nonton podcast di beberapa channel di YouTube. Tapi hanya kadang aja dan hanya sedikit aja delaynya di sini yang saya nyadar. Tapi nggak seperti di 3-bit Stormbox Micro Series atau 3-bit Stormbox Plus, 3-bit Max Sound Plus ini nggak bisa dikoneksikan ke dua perangkat di saat yang bersamaan. Dia cuma bisa connect ke satu perangkat aja di saat bersamaan. Lalu sayangnya, sama seperti 3-bit Stormbox Micro generasi pertama, Max Sound Plus belum disupport sama aplikasinya 3-bit. Jadi kita nggak bisa update firmware dari speaker satu ini secara OTA. Jadi kalau gitu sekarang kita langsung aja ke call test teman-teman. Karena speaker ini sudah dilengkapi dengan microphone, sehingga bisa kalian pakai sebagai speakerphone. Kita dengerin dulu call sample berikut ini, lalu nanti akan langsung disambung ke audio sample sebelum masuk ke audio review. Yuk! Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Sekarang kita coba lihat perbedaannya ya, kalau kita menggunakan mikrofon yang ada di 3-bit Max Sound Plus. Yuk. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di 3-bit Max Sound Plus, teman-teman. Gimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di 3-bit Max Sound Plus ini? Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Time, just want the mood to be right, keeping it low in the night, yeah. So long since I get a glimpse of a light, it's blurring out my eyes. We should open up a window. I can't see clear. Is I know out to window, cause it's just my habits. I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits. I'm good, giving her compliments. I'm yours if you need a friend, yeah, yeah. Staying until the end. Yeah, I know how to play pretend. Tell me, how do I get inside? Open up your mind. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing.
much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost Find time, just want the mood to be right. Keeping it low in the night, yeah. So long since I get a glimpse of a light. It's blurring out my eyes. Oh, we should open up a window. Oh, I can't see clear. Oh, yes, I know how to window. Cause it's just my habits. I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits. I'm good, giving her compliments. I'm yours if you need a friend, yeah, yeah. Fake one, staying until the end. Yeah, I know how to play pretend. Tell me, how do I get inside? Open up your mind. In this I know how to win a fight. Cause it's just my habits. And I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. So teman-teman, seperti biasa, disclaimer dulu. Kalau audio sample yang kalian baru dengerin tadi bukan representasi 100% yang akurat audio dari masing-masing speaker ini. Karena banyak faktor, ada limitasi, kompresi, dan kolorasi dari sistem audio yang saya pakai buat ngerekam audio speaker-speaker ini, dan juga dari perangkat audio yang kalian pakai buat dengerin video ini. Tapi seenggaknya di sini kita udah dapat gambaran bagaimana perbandingan audio antara satu speaker relatif dengan speaker lainnya. So sekarang, sebelum kita ngomongin soal volume, masing-masing Bluetooth speaker ini punya klaim rated power yang berbeda-beda. Di atas kertas di sini yang paling rendah adalah Anker Soundcore Boost yang diklaim rated powernya di 20 watt. Lalu diikutin dengan Max Sound Plus, di sini punya rated power di 2x12 watt, berarti 24 watt. Lalu ada Denon Envia di sini saya punya juga, ini klaimnya di 26 watt, 2x13 watt. Lalu ada Earphone U-Boom L 2x14 berarti 28 watt. Dan ada JBL Flip 6 dan Anker Motion Plus yang ini rated powernya 30 watt total. Klaim dari manufacturer-nya. Nggak tahu berdasarkan apa wattnya ini ya. Dan semua pembahasan saya di audio review kali ini adalah dalam keadaan Max Sound Plus di mode X-Bass. Oke, masuk ke volume. Max Sound Plus saya rasa bisa ngehasilin audio secara optimum di range volume 30-80 atau 90%-an lah. Di bawah volume 30%, Tribit Max Sound Plus ini saya rasa punya problem yang mirip-mirip seperti 90% kebanyakan Bluetooth speaker lain di pasaran saat ini. Yakni kedinamisannya berkurang, bassnya berkurang, dan hanya fokus di mid aja yang paling dominan di sini. Faktanya di antara speaker-speaker di audio sample yang kalian dengerin tadi, hanya Earphone U-Boom L saja yang sangat konsisten audionya sampai volume 20% ke bawah sekalipun. Sedangkan untuk pemakaian di ruangan saya yang berukuran 20-an meter persegi ini kurang lebih, kalau saya set semua speaker ini di volume 50%-an termasuk Tribit Max Sound Plus, di sini Max Sound Plus masih lebih kenceng dibandingkan Earphone U-Boom L. Yang memang di sini pertambahan step volumenya cukup perlahan ya, dari volume bawah sampai volume kenceng. Tapi kalau kita udah ngomongin volume maksimal, volume 100%, loudness-nya Tribit Max Sound Plus kurang lebih mirip-mirip dengan Denon Envia dan Anker Boost Upgraded dengan EQ default-nya. Dan masih kalah kenceng dari Earphone U-Boom L, JBL Flip 6, dan apalagi Anker Motion Plus yang paling powerful di sini. Tapi juga secara beratnya ini paling berat. Untuk tuningan saya rasa Tribit Max Sound Plus ini punya karakter yang cenderung ke arah netral, ada kesan analytical-nya, dan juga saya nyadar di beberapa lagu dengan dynamic range yang cukup besar, lagu-lagu yang secara recordingnya cukup dinamis banget gitu ya, audionya Max Sound Plus sedikit
sedikit ada kesan boxinya. Saya nyadar ada sedikit kesan boxinya. Nggak parah, tapi sedikit ada. Dan ini juga mengingatkan kita bagaimana Max Sound Plus ini memang bukan tipikal speaker yang sangat dinamis atau sangat fun. Ini arahnya lebih buat kalian yang suka audio yang netral, yang cenderung agak flat gitu. Untungnya di sini, bassnya saya rasa masih cukup fun. Masih ada kesan punchy-nya, meskipun nggak punchy banget, dan kedalamannya pun juga cukup deep ya, untuk speaker ukurannya. Tapi ya, termasuk standar aja lah. Sebagai contoh, untuk speaker ukuran yang sama, speaker seperti JBL Flip 6 dan Anker Soundcore Boost bisa kasih bass lebih deep dan lebih empuk. Lagi, Max Sound Plus bukan untuk bass head, tapi bassnya saya rasa masih cukup satisfying kok untuk saya pribadi. Lalu, mid-range-nya seperti vokal, suara cowok maupun suara cewek, terdengar ada sedikit kesan maju. Terutama vokal cewek di sini terdengar agak maju, jadi ini bantu kasih kesan fun, sehingga presentasi audionya nggak terlalu netral banget, yang agak ngebosenin gitu. Dan treble-nya sendiri juga agak maju. Ada kesan keringnya, dan treble-nya agak lebih didominasi sama lower treble dan mid treble. Soundstage-nya juga standar aja, mirip-mirip seperti U-Boom L, tapi jangan harap audio yang se-open audionya Denon Envia DSB 250BT. Dan perpaduan semua karakter yang udah saya sebutin tadi barusan, tentu bakal ngebuat para basshead kayaknya harus cari alternatif lain. Tapi buat kalian pencinta audio yang ke arah netral, cenderung ke arah yang agak flat gitu, Max Sound Plus ini termasuk speaker dengan tuningan yang cukup langka ya untuk harganya dan untuk ukurannya. Dan untuk tuningan ke arah seperti ini mungkin speaker yang paling saya rekomen untuk harga 900 ribuan saat ini. Harganya saat ini udah turun ke angka segituan teman-teman. Nah, sekarang lebih enaknya kita langsung aja masuk ke komparasi secara lebih detail. Pertama-tama, dibandingin sama Irfan U-Boom L, keduanya overall punya karakter netral. Tapi kiblat netralnya di sini agak berbeda. Max Sound Plus di sini netralnya lebih ke arah yang flat, analytical. Midrange-nya di sini lebih fokus, bisa saya bilang, lebih precise gitulah. Dibandingin sama U-Boom L, yang presentasi mid-nya di sini lebih ada kesan smooth-nya dan juga agak lebih hazy, kayak kurang fokus gitu. Secara artikulasi, terutama kalau kalian perhatiin artikulasi vokal, pelafalan vokal, ini lebih fokus di 3-bit Max Sound Plus. Tapi kalau kalian tanya lebih enjoyable mana dan juga warna vokalnya lebih keluar di mana, jawabannya Irfan U-Boom L. Tapi untuk urusan treble, U-Boom L punya treble lebih extend dibandingin 3-bit Max Sound Plus. Secara power dan bass juga Irfan U-Boom L lebih unggul, bassnya lebih deep, lebih utuh, dan secara kepadatan dan teksturnya ini lebih dapet dibandingkan di 3-bit Max Sound Plus. Karena nggak tahu ya, bassnya 3-bit Max Sound Plus ini meskipun cukup punchy di mode X bass, tapi secara teksturnya gebokannya ini agak lebih muddy bisa dibilang bassnya. Nggak sejelas, nggak seutuh bassnya U-Boom L. Detail-detail di area vokal, di area midrange, ataupun di area treble bisa dipresentasikan secara lebih smooth di Irfan U-Boom L. Detail-detail di area treble itu contohnya ketika saya ngamatin bagaimana instrumen snare, bunyi tamborin, bunyi cymbal dibunyikan. Di U-Boom L lebih smooth tapi juga detailnya masih terjaga banget. Treble-nya juga lebih extend di sini. Sedangkan di 3-bit Max Sound Plus, detail-detail tertentu memang agak lebih kedengaran, tapi juga ada kesan lebih kering dan lebih ada kesan boxy-nya menurut saya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka presentasi treble-nya Irfan U-Boom L. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau Irfan U-Boom L saya ini yang firmware 041. Oke, sekarang kalau dibandingin sama Anker Soundcore Boost Upgraded yang harganya cukup mirip, sama-sama di kisaran 900 ribuan. Di sini kita lagi bicarain dua speaker dengan arah tuningan yang cenderung berbeda. Anker Soundcore Boost di sini tuningannya lebih ke arah warm dengan timbre audio terutama midrange yang cukup full body dengan treble yang lebih smooth, gak sengecring di 3-bit, anggapannya lebih smooth dan lebih sopan di telinga. Sedangkan 3-bit Max Sound Plus punya mid dan treble yang lebih detail dan lebih ada kesan analyticalnya. Tapi ya kalau kalian mau buat Anker Soundcore Boost ini arah audionya jadi lebih analytical, lebih keluar treble-nya, bisa kalian atur sendiri di EQ custom yang disediakan di aplikasinya. Dan juga secara bass, Anker Soundcore Boost punya bass yang lebih deep, lebih besar, lebih gede dibandingin 3-bit Max Sound Plus, sekalipun di mode X bass di sini. Oke, dengan EQ custom saya ini, audio Anker Boost jadi berasa lebih bright daripada defaultnya, dengan presentasi treble yang cukup detail, saya bilang. Bahkan, bagian upper treble-nya sekarang lebih extend dibandingin upper treble-nya Max Sound Plus.
Tapi ya, sekalipun sudah di EQ custom, keutuhan bass, deep bass, dan full body sound masih menjadi karakter atau masih menjadi keunggulan dari Anker Soundcore Boost. Bahkan sampai di volume maksimal, saya rasa Anker Boost juga agak lebih konsisten, lebih stabil gitu ya, secara keutuhan audionya, dari bass sampai treble. Dibandingkan 3-bit, yang di volume 100% ini udah banyak banget ngeboost treble, dan berasa agak kompres, lebih boxy gitu. Sedangkan untuk audio dispersion, ketika kita dengerin nggak langsung dari depan speaker alias off axis, 3-bit Max Sound Plus terdengar lebih konsisten kalau dibandinginnya sama Anker Boost yang belum di EQ. Tapi, kalau sudah di EQ custom, seperti EQ saya ini, gantian Anker Soundcore Boost yang agak lebih konsisten ketika dipakai buat dengerin lagu secara off-axis. Sama halnya dengan loudness-nya di sini, kalau Anker Soundcore Boost belum di EQ, di volume maksimal dia masih kalah kenceng dari 3-bit Max Sound Plus. Tapi kalau sudah di EQ, dibuat lebih bright seperti EQ saya tadi ya, Anker Boost dengan EQ bakal agak lebih kenceng dibandingkan volume maksimal di 3-bit Max Sound Plus. Oke, berikutnya, kalau dibandingin sama JBL Flip 6, yang di sini harganya hampir 2 kali lipat. Singkat aja, Flip 6 overall buat saya pribadi masih punya tuningan audio yang lebih refine. Bass JBL Flip 6 lebih besar dan lebih deep, lebih utuh, lalu midrange-nya juga saya rasa punya artikulasi yang sangat baik, micro detail di area vokal, bahkan warna vokal, dan detail-detail minor di area treble, seperti buntut pukulan simbal, snare, terdengar lebih dapet, lebih extend di JBL Flip 6 dibandingkan di 3-bit Max Sound Plus. Di sini saya rasa 3-bit Max Sound Plus terdengar agak lebih flat, lebih lebih ngebosenin bisa dibilang. Sedangkan JBL Flip 6 lebih ke arah fun. Tapi kalau ada salah satu aspek yang menurut saya 3-bit Max Sound Plus lebih unggul, yakni ada di pemakaian untuk jangka panjang, long listening session. Dimana untuk pemakaian ini, JBL Flip 6 terutama kalau dipakai secara on axis, kalian dengerin langsung dari depan speakernya, untuk jangka panjang JBL Flip 6 lebih rentan kasih sibilan. Bakal berasa ini untuk penggunaan dalam waktu yang lama. Sedangkan di Max Sound Plus lebih oke, lebih minim kesan sibilan, dan lebih minim kesan metalik juga di timbre audionya. Tapi di volume 80% ke atas, 3-bit semakin terdengar lebih boxy dan kehilangan kedinamisannya. Sementara JBL Flip 6 masih lebih dinamis dan audionya berasa lebih open. Meskipun mono ya di sini, bukan konfigurasi stereo seperti di 3-bit. Jadi untuk lagu-lagu genre modern seperti EDM, R&B, pop, saya lebih suka dengerinnya pakai JBL Flip 6. Tapi untuk lagu-lagu yang butuh sistem stereo yang cukup berasa untuk bisa dengerin setiap bagian dari lagu-lagunya di lagu-lagu dengan instrumen yang cukup rame, padat gitu ya, seperti lagu-lagu J-rock, lagu-lagu full band, soundtrack anime yang cukup rame gitu. Saya di sini bakal agak lebih pilih dengerinnya pakai 3-bit Max Sound Plus. Meskipun lagi untuk kualitas treble dan juga micro detail dia masih belum sebagus JBL Flip 6. Untuk dispersi audio secara off axis, JBL Flip 6 jauh lebih utuh, lebih konsisten. Itu salah satu alasan kenapa Flip 6 ini speaker yang selalu ada di tas saya ketika saya pergi kemana-mana. Dan reminder lagi teman-teman, dua speaker ini beda harganya cukup jauh. Comparison terakhir, kalau dibandingin sama Anker Soundcore Motion Plus, secara loudness dan power jelas menang Motion Plus. Volume 100% di Max Sound Plus cuma setara sama volume 75-80% di Anker Motion Plus. Kalau bukan karena request dari beberapa viewer, saya sebenarnya nggak tertarik untuk meng-compare dua speaker ini. Karena ini beda kelas power, beda ukuran, beda level power. Motion Plus di sini kalau kalian pegang ini lebih berat, jauh lebih berat dibandingkan 3-bit Max Sound Plus. Singkatnya di sini Anker Motion Plus punya audio yang lebih big, lebih tebal di sini. Tapi oke, kalau kita compare secara tuningannya aja sekarang di sini, kita nggak ngomongin lagi soal power. By default, saya rasa 3-bit masih punya mid-range dan treble yang lebih clear, lebih detail dibandingkan Anker Motion Plus. By default teman-teman, dengan EQ defaultnya. Tapi jelas untuk bass nggak segede, nggak sedeep, nggak sepowerful Anker Motion Plus. Karena by default tanpa di EQ, Motion Plus punya mid-range dan treble yang lebih muddy, minim detail, treble-nya juga lebih mendem, nggak begitu extend. Tapi dengan berbagai EQ custom yang coba saya utak-atik terus, detail di mid-range dan treble-nya jadi jauh lebih mendingan dibandingin ketika mode default. Tapi tetap aja, kalau didengerin secara on axis dari depan speakernya langsung, terutama untuk penggunaan indoor di volume sedang, 3-bit Max Sound Plus saya rasa punya presentasi mid dan treble yang masih lebih clear, kayak lebih fokus gitu saya bilangnya, lebih precise.
size. Sedangkan di Motion Plus di sini masih kayak ada kesan hazy-nya gitu. Lagi tergantung selera teman-teman. Dan seperti yang saya singgung di beberapa video sebelumnya ya, problem dari Motion Plus ini saya rasa ada di upper mid-nya yang kita nggak bisa otak-atik lagi. Di custom EQ di app-nya cuma disediakan region 1000 Hz dan 5000 Hz untuk diotak-atik. Di antara itu kita nggak bisa otak-atik. Nah, tapi sekarang kalau kita ngomongin soal off-axis audio dispersion, dengerin nggak langsung dari depan speakernya. Anchor Motion Plus punya audio dispersion yang lebih konsisten. Saya rasa juga berkat dua tweeters-nya di sini yang menghadap ke arah agak luar gini. Penurunan audionya ketika didengerin dari off-axis dibandingkan dengan on-axis nggak se-ngedrop bila dibandingin sama 3-bit Max Sound Plus. Sedangkan dalam hal soundstage, Motion Plus juga lebih luas dan lebih open. Lagi, soal selera ya guys, beda ukuran juga. Buat portability, saya jarang banget atau males banget bawa speaker seukuran Motion Plus atau lebih gede. Ini berat ya. 3-bit Max Sound Plus lebih enak buat saya tenteng-tenteng kemana-mana. Dan ya, ini adalah backup dari JBL Flip 6 saya saat ini. Dan saya rasa gitu dulu aja teman-teman review kali ini. Udah cukup panjang videonya ya. Overall, 3-bit Max Sound Plus recommended buat kalian yang suka Bluetooth speaker dengan berat yang ringan, ukuran yang compact, tapi cukup powerful untuk ukurannya. Sebagai perbandingan, ini ukurannya setara dengan JBL Flip 6. Dan kalau kalian memang penyuka audio di speaker yang ke arah netral, cenderung flat, ya beberapa pecinta audio nyebutnya ini kaum purist ya. Nah, untuk segmentasi ini, 3-bit Max Sound Plus ini speaker yang paling saya rekomenin saat ini untuk harga 900 ribuan. Mengingat pesaing utamanya, Irfan U-Boom L saya rasa, udah jarang banget bisa didapetin di harga segini. Tapi lagi, secara size U-Boom L ini masih lebih besar. Bukan comparison yang 100% fair menurut saya. Sedangkan kalau kalian cari Bluetooth speaker dengan bass yang paling dinamis, paling deep, untuk harga 900 ribuan, mungkin kalian juga bisa pertimbangin Anchor Soundcore Boost Upgraded sebagai alternatif dari 3-bit Max Sound Plus. Oke, saya akhiri videonya ya. Jadi masih worth it nggak di tahun 2023? Jawabannya yes. Max Sound Plus ini cocok buat kalian yang cari speaker ringan dan karakter audio cenderung netral. Sesuatu yang cukup langka teman-teman, mengingat di zaman sekarang ini kebanyakan Bluetooth speaker, terutama yang seri budget ya, lebih banyak ngutamain tuningan yang ke arah bass gede, dan bass gede terus. So kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Like dan subscribe kalau kalian berkenan seperti biasa. Bye guys.